ke peran kritikal di dalam menggapai pasar kita sendiri paling tidak. Ya, kemudian insya Allah kalau misalkan bisa, kita akan dan kita yakin bisa untuk terus menjangkau pasar luar negeri juga. Nah, terkait dengan sadar halal ini memang saya kira satu hal yang pokok ya, karena walaupun kita sudah tiap hari membicarakan tentang halal, haram dan seterusnya, seringkali pada prakteknya itu hanya menjadi kilasan saja gitu ya, ketika kita memilih dan berperilaku dan seterusnya terkait dengan halal ini. Jadi perlu digaungkan terus ya bahwa halal ini adalah merupakan satu titik yang sangat krusial dalam segala tindakan kita. Bapak Ibu semua, saya kira saya juga tidak ingin berpanjang lebar. Irisan dari UIHC dan program studi kami di KWTTI di SKSG saya kira sangat besar. Insya Allah kita akan terus bekerja sama sehingga bisa berkontribusi besar, khususnya buat UI dan secara lebih besar lagi buat Indonesia secara lebih hebat lagi. Saya kira dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Gerakan Bersama Sadar Halal, kerjasama antara UI Halal Center dan program studi KWTTI SKSG UI, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ator Subroto PhD atas sambutan dan pembukaan Pekan Gerakan Bersama Sadar Halal. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala BPJPH, Bapak Dr. Muhammad Akil Irham, sekaligus penandatanganan kerjasama antara UIHC dan BPJPH. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Direktur SKSG, Bapak Ator Subroto PhD, Ibu Wadir, dan Bapak Dr. Muhammad Lutfi Juhdi selaku Ketua Halal Center, Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang bisa berjumpa dalam acara yang sangat penting ini, dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa kita lantunkan kepada Nabi kita, sosok tauladan bagi kita, dan menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, pertama kali saya tentu menyambut baik adanya kegiatan Pekan Gerakan Bersama Sadar Halal dalam rangka Disnatalis ke-6 Sekolah Kajian Strategik Global UI, dan yang diinisiasi oleh Universitas Indonesia Halal Center ya. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Memang gerakan sadar halal ini amat penting dalam rangka memperkokoh, memperkuat, memperluas ekosistem halal di Indonesia. Memang kalau kita lihat dari sejarah, isu soal halal ini bermula sejak tahun 88 ya, ketika kasus
kasus yang mengundang reaksi besar dari kalangan umat muslim terkait dengan makanan yang terkontaminasi dengan unsur babi ya waktu itu. Sehingga ketika itu akhirnya pemerintah memandang perlu ada satu ormas yang bisa berperan terkait dengan isu ini. Lalu ada Majelis Ulama Indonesia, lalu ada LP-POM MUI ya, yang setelah itu ya, yang mana LP-POM MUI itu sudah berumur 33 tahun sekarang ya. Tapi sebenarnya walaupun sudah lama tahun 88, kita masih kalah cepat dengan Malaysia. Malaysia itu tahun 74 sudah ada soal halal ini, otoritas yang menangani soal halal. Jadi dalam banyak hal termasuk halal ini kita memang kalah gercep dengan Malaysia ya. Malaysia hari ini sebenarnya pemenang produsen industri halal dunia. Dari halal food Malaysia menang, terus kosmetik ya, obat-obatan, apalagi fashion kita nomor 4 ya. Lalu dalam banyak hal, tapi kita alhamdulillah ya belum sebulan ini kita sudah mengalahkan Uni Emirat Arab dan Singapura dalam hal halal food ya. Yang tadinya kita nomor 4 2 tahun berturut-turut, sekarang kita sudah nomor 2 ya gitu. Tapi kita tetap kalah dengan Malaysia. Malaysia tetap nomor 1. Kalau saya lihat Malaysia itu jumlah penduduknya 37 juta ya, sejauh barat lah. Masih banyakkan penduduk Jawa Barat atau lebih luasan provinsi Jawa Barat daripada Malaysia. Nah ini satu ironi kan sebenarnya bagi kita sebagai mayoritas masyarakat Muslim, dalam banyak hal kalah dengan Malaysia. Tapi kalau kalah dengan Malaysia sih kita sih nggak malu-malu amat sih, karena Malaysia itu adalah rumpun serumpun sama kita. Tadi pagi aja kedutaan besar ke kantor BPJPH untuk menggagas kerjasama. Ternyata selama ini Indonesia dengan Malaysia belum ada kerjasama, belum ada MOU soal halal. Jadi lagi mau digagas, mau dibikin draft MOU-nya. Nah yang lebih malu itu kalau kita kalah dengan negara sekuler, negara yang minoritasnya Muslim, atau negara-negara yang memang bukan negara Islam. Katakanlah seperti Amerika, Eropa, negara-negara Amerika Latin, sebagai negara-negara Asia itu sudah menjadi pemain utama produsen halal dunia. Brasil misalnya, banyak sekali produk-produk yang mereka ekspor ke Indonesia udah produk halal. Kami sampai saat ini sudah MOU dengan 4 negara. Dan negara itu adalah negara-negara yang tidak ada urusannya dengan Islam, dengan agama, tidak mementingkan agama, atau katakanlah agama itu udah urusan private ya, urusan masyarakat ya. Negara nggak ikut campur, atau negara sekuler seperti Hongaria ya, kita udah MOU dengan Hongaria. Mereka lebih antusiasnya cukup tinggi. Lalu kemarin baru beberapa hari di Bali kami MOU difasilitasi oleh Kemenlu dengan Belarus ya. Belarus juga Eropa ya, Eropa Timur.
Lalu dengan Amerika Latin, dengan Chile ya, Chile ya, Chile ya. Dengan satu lagi apa? Argentina. Itu negara-negara Amerika Latin ya. Mereka begitu cepat reaksinya ya, berkomunikasi dengan Indonesia karena mereka tahu bahwa produk yang akan masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Gitu. Tadinya saya juga ditelepon orang minta dibantu daging dari Malaysia, dari Amerika, susah masuk ke Indonesia kalau nggak bersertifikat halal. Jadi perlu ada percepatan MOU dengan BPJPH, pengakuan sertifikat, saling keberterimaan supaya produknya bisa masuk ke Indonesia. Nah ini sudah begitu. Jadi halal itu sekarang bukan soal isu agama lagi, bukan soal Islam, ajaran Islam saja atau semata-mata. Kita sih sebagai orang Islam memang menganggap ini adalah bentuk implementasi atau pengamalan ibadah kita ya. Gitu. Tapi saat ini tidak hanya itu. Karena halal sudah menjadi industri ya, halal sudah menjadi standar juga, menjadi standar global bahwa halal itu tidak semata-mata agama di dalamnya dan bukan semata-mata Islam, tapi juga sudah soal standar mutu, kualitas, higienitas dan seterusnya. Orang bule itu kalau datang ke Indonesia pengen cari yang halal. Bukan karena halal itu, karena halal dianggapnya dia melaksanakan ajaran agama. Tidak, karena dia menganggap kalau halal itu dia sudah yakin pasti ini bersih, sehat gitu. Menyehatkan dan berkualitas, bermutu gitu. Jadi karena udah menjadi isu standar halal itu. Gitu. Menjadi bahwa halal itu udah menjadi tren global. Bahkan negara-negara anggota WTO itu diskusi melalui Zoom meeting ya, intensif, capek kami melayani pertanyaan-pertanyaan berbagai negara, detail sekali pertanyaan-pertanyaannya tentang regulasi halal di Indonesia. Mereka mempertanyakan apakah sertifikasi halal itu masuk dalam kategori TBT atau bukan gitu. Nah itu kita menjawab gitu, dan kita yakinkan kepada negara WTO bahwa halal atau sertifikasi halal itu bukan halangan ya, atau hambatan bagi perdagangan internasional gitu. Karena apalah sertifikat itu biayanya berapa sih gitu kan, dan berlakunya juga 4 tahun. Dan bagi negara asing itu kalau mau ke sini nggak perlu sertifikat dari Indonesia. Sertifikatnya dari lembaga halal di luar negeri saja, masuk ke kita tinggal diregistrasi gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan nilai volume transaksi itu ya, dibanding dengan profit yang mereka dapatkan, dibanding dengan brand image ya, reputasi dari company mereka, itu nggak sebanding-bandingnya dengan berapa sih biaya ngurus sertifikat bagi perusahaan-perusahaan besar. Jadi TBT-nya di mana gitu. Dan alhamdulillah negara-negara anggota WTO ya bisa memahami gitu. Jadi ini memang ketentuan regulasi kita. Nah untuk itu maka saya kira gerakan bersama sadar halal bersama dengan gerakan cinta buatan Indonesia, terus ada lagi gerakan berwisata di wilayah Indonesia, itu saya kira
penting ditambahkan dengan gerakan sadar halal gitu, atau gerakan membeli produk-produk halal dalam negeri gitu. Jadi karena apa? Kalau dengan begitu kita mendorong pelaku usaha dalam negeri supaya mau mengurus sertifikat halalnya. Ya. Kalau tidak nanti kita akan kebanjiran produk-produk impor halal dari luar negeri. Karena semua negara pada dagingnya, makanannya, apa macam-macam yang udah halal. Brazil itu daging halalnya ada. Australia, New Zealand itu udah mana halalnya daging kita itu di mana halalnya? Kalau kita mau cari rumah potong hewan yang bersertifikat halal mungkin nggak nyampe 10 seluruh Indonesia kita hitung. Gitu. Jadi walaupun sapi, kerbau itu sudah halal, bukan menyembelih babi ya. Halal. Tapi kalau sembelihnya, juru sembelihnya belum bersertifikat halal itu diragukan. Karena menyembelih itu bagi orang standar global bukan hanya dia baca bismillah atau sesuai dengan ketentuan syariat lain, tetapi ada istilahnya animal welfare. Ada etika di dalam menyembelih hewan itu. Tidak sembarangan, dan itu memang ajaran Islam juga, kan ada bagian-bagian mana yang harus dipegang supaya waktu dia sembelih langsung nggak lama langsung mati. Jangan sampai waktu menyembelih menyiksa hewan. Nah, itu melanggar prinsip-prinsip kebinatangan dalam dunia internasional. Kalau kita kan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, ini melanggar prinsip-prinsip kebinatangan ini kalau kita menyembelih menyiksa. Sampai ada yang masih lari-lari kan. Sapi itu kalau disembelih ada, coba kalau hari raya kurban itu udah disembelih masih bangun di keliling-keliling gitu kan. Darahnya bercucuran. Nah, itu kan enggak mensejahterakan binatang ya. Nah, itu sekarang udah ada etika globalnya. Jadi bukan hanya soal ketentuan syariat saja. Nah, itu yang kesadaran kita yang di dalam negeri ini belum sampai ke sana gitu. Oleh karena itu maka kita penting sekali melakukan sosialisasi, publikasi, edukasi, literasi halal agar ekosistem halal di Indonesia itu betul-betul masif gitu. Nah, tentunya peran yang strategis untuk melakukan itu adalah perguruan tinggi ya. Setiap perguruan tinggi bagusnya sih ada halal center ya. Alhamdulillah UI sudah. Saya waktu itu datang ke sini juga ya, waktu peluncuran Wapres ya, halal center peluncuran tuh saya ke sini juga. Ya, saya kira seluruh perguruan tinggi perlu kita dorong harus ada halal center. Syukur-syukur ada prodi S1 produk halal atau halal industri gitu. Syukur-syukur juga ada S2, S3-nya tentang dunia industri ya. Karena halal itu tadi saya bilang tadi sudah terkait dengan ekonomi, keuangan, terkait dengan industri, ekspor, impor dan seterusnya. Ini saya kira kajiannya penting juga dalam perspektif berbagai multidisiplin ya. Tentunya inilah yang disebut dengan strategik itu kan di situ. Strategisnya kan di situ. Nah, kajian-kajian strategis seperti itu yang saya kira menjadi studi penting di mana di SKSG ini ya. Nah, untuk itu maka saya sih kalau diundang oleh perguruan tinggi ya kalau nggak datang rasanya gimana gitu ya. Karena apalagi kalau UI yang undang kan, karena saya juga alumni UI. Karena saya juga Iluni ya. Karena saya dulu S2-nya di sini, S3-nya di Depok. Itu. Jadi saya juga keluarga besar Iluni ya UI gitu. Jadi diundang ya saya wajib datang gitu. Jadi
saya kira gerakan sadar halal ini perlu dikembangkan, baik secara online ya, melalui sosmed ya, dengan channel-channel digital yang anak-anak sekarang, saya kira memang perlu kita kembangkan supaya betul-betul semua sadar halal. Kalau saya membagi kesadaran itu ada 2 level ya, dua belahan ya. Level menengah ke atas skala usaha ya, di kalangan pelaku usaha atau pengusaha, itu kalau menengah atas perusahaan-perusahaan besar menganggap halal itu sebagai sebuah nilai, value. Halal itu filosofi dari company mereka ya. Lalu halal itu juga sudah menjadi image, halal itu reputasi, halal itu branding bagi perusahaan mereka. Sehingga karena halal itu bagi mereka memiliki nilai tambah dan nilai kompetitif ya, nilai jual atau daya saing terhadap produk-produk atau persaingan antar pelaku usaha. Jadi mereka halal itu udah urusan nomor 1. Seperti perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, katakanlah kalau bidang makanan minuman seperti Indofood, Mayora, itu mereka udah menganggap itu sebagai satu budaya halal itu. Sementara ya artinya kan kesadarannya sudah tinggi di sini, walaupun kesadaran itu ada motif-motif market ya, segmen pasar gitu. Nah, untuk yang pelaku usaha yang menengah ke bawah, kecil dan mikro, itu kesadarannya belum begitu masif, belum tumbuh gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita sebenarnya. Karena mereka menganggap ngapain sih halal-halal, udah jelas halal gitu. Rumah makan Padang misalnya, ngapain sih, ini kan halal semua ini. Warteg-warteg gitu, pedagang-pedagang di dorongan atau warung-warung kecil, kan ribet, ngapain sih ngurus halal-halal, ini kan sudah halal ini, ngapain lagi gitu. Nah ya, ini yang belum terbangun gitu. Karena ini belum terbangun, maka kita jadi kalah dengan Malaysia. Ya, Malaysia itu ekosistemnya udah luas. Vokasi dengan S1, S2, S3 mereka sudah hampir semua. Kalau kita ke kampus-kampus di China ya, itu kantin-kantinnya itu halal food. Kita coba lihat, kantin UI ada nggak halal food? Belum ada ya, belum. Halal food di kantin-kantin kita belum ada. Coba kalau di negara-negara di Vietnam, Filipina, Thailand itu, atau kita ke mall ya, ke mall food court gitu ya, ada nggak halal food court? Nggak ketemu kita. Belum menjadi kesadaran. Karena menganggap udahlah ngapain sih, ini kan sudah halal, ini udah pasti halal ini. Halal nggak ngaruh bagi mereka, yang beli tetap beli. Begitu juga pembeli. Coba kita kalau pembeli mau ke mall, kita nggak pusing itu. Ini udah halal apa belum? Makan aja kita, kalau lapar pesen aja di kafe, di mana duduk nongkrong ngopi makan. Alah, ini udah halal lah, nggak penting, nggak tanya sertifikatnya udah keluar belum deh, MUI atau BPJPH ini, nggak nanya. Ini logo baru apa logo lama gitu kan, nggak ditanya itu. Pokoknya makan aja. Nah, ini kesadaran produsen sama kesadaran konsumen di level menengah ke bawah itu belum terbangun gitu. Karena mereka menganggap atau kita menganggap ini sudah hal yang udah lumrah, ini udah halal kok, ini kan negara kita ini mayoritas muslim, yang masaknya muslim, apalagi yang jualannya pakai jilbab. Kadang-kadang halal itu dianggap kalau pakai jilbab itu halal udah gitu.
Kan restoran sekarang lomba-lomba cari pelayannya yang pakai jilbab, biar ketahuan halalnya gitu. Tapi memang halal itu tergantung kepada jilbab atau tidak jilbabnya kan. Jadi lucu. Kita juga yang mau masuk warung, wah ini nggak pakai jilbab, pergi aja lah ke sebelah yang ada jilbabnya gitu. Karena kita sendiri sudah terpengaruh dengan image dia bahwa kalau pakai jilbab itu mesti sudah halal. Padahal belum tentu dapurnya halal apa belum. Kira dia mencampur nggak dapur dia daging yang halal sama yang non halal jadi satu nggak dapurnya, kualinya sama nggak gitu lah. Kalau sama ya nggak bisa, terkontaminasi. Nah ini yang belum terbangun. Saya kira itu tugas kita kalau mau gerakan bersama sadar halal ya. Saya kira riset ya atau magang ya, mahasiswa magang atau mahasiswa KKN, saya kira itu juga perlu berorientasi kepada halal supaya bisa sampai ke level bawah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Muhammad Akil Irham. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Indonesia Halal Center dengan BPJPH. Kepada Bapak Muhammad Akil Irham dan Bapak Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi dipersilahkan maju ke depan. Oke. Kepada Bapak Direktur dan Ibu Wakil Direktur dipersilakan maju ke depan. Ini namanya sinergi dan kolaborasi. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemberian souvenir dari Universitas Indonesia Halal Center kepada Kepala BPJPH Bapak Dr. Muhammad Akil Irham.
Terima kasih. Alhamdulillah telah terlaksana proses penandatanganan kerjasama antara Universitas Indonesia Halal Center dengan BPJPH. Terima kasih kami aturkan kepada Kepala BPJPH dan tim. Hadirin yang kami hormati, beranjak kita ke acara selanjutnya, acara Pekan Gerakan Bersama Sadar Halal dalam rangka promosi peminatan industri halal program kajian wilayah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia sekaligus Disnatalis ke-6 SKSG UI. Kami panggilkan moderator kita yang terhormat, Ibu Insinyur Nia Adriana MSI, untuk memandu acara selanjutnya. Kepada beliau kami persilakan. Kami panggilkan juga kepada narasumber pertama kita, yaitu Ketua Prodi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, kepada Bapak Yon Mahmudi PhD, kami persilakan. Selanjutnya kepada Ibu Vita Andrianti, Grup Head Retail Funding Hajj and Umroh PT Bank Syariah Indonesia, kepada beliau kami persilakan untuk maju ke depan. Acara selanjutnya akan kami serahkan ke moderator, kepada Ibu Nia Adriana MSI, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Direktur dan Ibu Wakil Direktur SKSG Universitas Indonesia. Baik, terima kasih untuk MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali selama masa pandemi dalam keadaan offline. Kita sama-sama hari ini mencanangkan Pekan Gerakan Bersama Sadar Halal. Dan barusan juga sudah ditandatangani perjanjian kerjasama antara BPJPH dengan UI Halal Center. Suatu kehormatan sendiri buat saya juga hari ini menjadi moderator di acara hari ini. Dan hari ini alhamdulillah saya bisa duduk bersama dengan para narasumber yang jelas narasumber ini adalah guru saya saat saya kuliah di SKSG. Mungkin saya perkenalkan dulu narasumber yang pertama, pemateri yang pertama yaitu Bapak Yon Mahmudi, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam
Sekolah Strategik Global Universitas Indonesia. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Yon Mahmudi. Ya. Kemudian ada pembicara yang kedua, pemateri yang kedua. Ini perwakilan dari sponsor kita hari ini, salah satu perwakilan dari bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia, yang hari ini diwakili oleh Ibu Vita Andrianti, ya Ibu ya, dari Grup Head Retail Funding Hajj dan Umroh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Benar ya Ibu ya? Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya. Nah, kedua pemateri ini nanti mungkin Pak Yon akan menyampaikan selama 2 menit. Yang pertama Pak Yon itu akan menjelaskan mengenai strategi percepatan industri halal melalui program studi. Kebetulan hari ini ada gerakan launching sadar ini dan saya mendengar dari Pak Yon katanya sudah 3 semester ya Pak Yon sudah ada prodi halal ya. Saya sebenarnya juga lulus dari kajian Timur Tengah Islam Ekonomi Syariah. Bikin tesisnya juga tentang halal, industri halal. Sayangnya Pak Yon nggak nunggu saya, jadi saya lulus Pak Yon baru bikin gitu. Jadi nggak jodoh saya ya. Oke. Kemudian untuk ibu dari Ibu Vita itu akan menjelaskan mengenai komitmen Bank Syariah Indonesia dalam mendukung industri halal. Baik, Bapak Ibu, kini kita akan sampaikan beri kesempatan untuk pemateri pertama. Yang pertama yaitu Bapak Yon Mahmudi yang akan memberikan materi mengenai strategi percepatan industri halal melalui program studi. Silakan Pak Yon. Baik, terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Untas Indonesia Halal Center Bapak Dr. Muhammad Lutfi dan juga Sekretaris Bapak Kiwamuddin ya, Mas Kiwam yang juga telah hadir. Kemudian narasumber Ibu Vita ya dari Bank Syariah Indonesia, Pak Direktur dan Bu Direktur sudah meninggalkan acara, para dosen, mahasiswa dan juga peserta sekalian. Mungkin bisa dibantu ada slide ya Mas Pras ya, dapat slide nggak ya? Jadi dalam kesempatan ini saya mencoba untuk tentu pertama memperkenalkan peminatan industri halal ya, yang sudah ada di kajian wilayah Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Itu tadi sudah disebutkan bahwa pada saat ini mahasiswa sudah ada yang semester 3 dan bahkan kemarin sudah ujian proposal tesis ya, dan itu saya kira akan menjadi sesuatu yang sangat penting mengawali kajian-kajian yang berkaitan dengan industri halal. Walaupun sebelumnya juga sudah banyak tesis-tesis yang berbicara mengkaji tentang kaitannya dengan apakah halal tourism, kemudian manajemen halal, ataupun juga ya aspek-aspek yang itu berkaitan dengan hukum maupun juga persepsi masyarakat berkaitan dengan halal, termasuk juga intensi masyarakat ketika harus memilih produk halal itu juga beberapa sudah ada penelitian. Namun demikian, saya kira kemudian menjadi sangat penting bagi Untas Indonesia untuk mengawali dengan sebuah, walaupun ini baru sebuah peminatan yang masuk di dalam prodi, tetapi peminatan ini juga mata kuliahnya cukup dominan ya, wajah industri halalnya. Karena mata kuliah prodi ya hanya sekitar 3 mata kuliah, kemudian selebihnya 6 mata kuliah itu adalah berkaitan dengan industri halal. Mungkin bisa next slide berikutnya. Ya, nah, jadi peminatan ini mulai dibuka pada semester ganjil 2020 dan 2021.
mahasiswa yang terdaftar di awal-awal memang belum banyak ya, sekitar 2-3 setiap intake ya, tetapi sekarang sudah mulai berkembang. Mudah-mudahan dengan sejalan dengan gencarnya promosi halal ya, terutama ini sudah dilakukan kegiatan pekan bersama sadar halal ya, bersama sadar halal ya, sadar bersama atau bersama sadar ya, jadi tapi saya kira yang hadir di sini sudah sama-sama sadar gitu ya, akan pentingnya halal. Namun perlu sebuah gerakan bersama ya untuk menyadarkan yang lain, yang tadi saya kira justru kesadaran itu kalau menurut Bapak Kepala BPJPH itu berangkat atau dimotori ya, oleh negara-negara di luar Indonesia ya, termasuk negara-negara importir yang kita mengeksportir ke kita ya. Nah, karena tentu berkaitan dengan produk-produk mereka yang harus mereka pasarkan. Jadi begitu undang-undangnya diluncurkan di Indonesia, yang sadar duluan justru mereka yang di luar ya. Yang di dalam katanya masih ayam-ayam saja gitu ya. Kenapa ngurusi halal dan lain sebagainya. Oleh karena itu edukasi ke masyarakat kita menjadi sangat penting, dan ini tugas bersama kita, apalagi kalau kita melihat target-target sertifikasi ya, sampai 2024 itu kan berapa juta ya, mungkin sekitar 3 juta lebih, dan apakah itu sudah terpenuhi dan belum, sekarang sudah pada tahun pertama atau kedua ya setelah undang-undang itu. Nah ini kan butuh akselerasi yang masyarakatnya sadar, maka peran perguruan tinggi diantaranya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran dan menjelaskan manfaat ya halal ini secara akademik. Jadi kalau pengusaha-pengusaha besar memandang halal sertifikat ya, label halal itu lebih pada added value ya, nilai tambah bagi mereka untuk memasarkan produknya dan berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat. Nah, untuk UMKM yang di bawah ternyata cara pandangnya masih menjadi beban ya, bertanya berapa biayanya dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah persoalan yang harus kita hadapi bersama. Nah, tentu tujuan dari pendirian peminatan ini, saya lihat di beberapa perguruan tinggi juga sudah mulai muncul ya, industri halal ya. Tapi saya kira ya dengan inisiatif dari Kajian Timur Tengah kita tidak terlambat ya, termasuk lebih awal. Karena saya sempat juga dikontak dari UIN Jogja, kaget juga di UI sudah ada peminatan ya. Bahkan kemudian minta kurikulumnya mau dicontoh ya. Jadi kita saya kira lebih advance sedikit, dan tentu perlu akselerasi untuk itu karena semua mulai bersiap-siap untuk menyambut pentingnya halal ini. Nah, tentu ini upaya untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat ya sosialisasi dan penerapan produk halal di Indonesia, karena kita butuh tadi itu ya, mereka yang paham baik itu secara filosofis ya, kaitannya dengan dampak ekonomi maupun juga hal-hal yang lain yang itu tentu berkaitan dengan pentingnya halal ini. Kemudian yang kedua dalam merespon perkembangan yang pesat ya, tren industri halal tidak hanya di level nasional dan tapi juga tentu level global ya, yang sudah sedemikian besarnya ya, termasuk juga tadi di Jepang ya, di Korea, bahkan Thailand itu termasuk leading di dalam hal industri halal, dan mereka punya pusat industri halal yang cukup kuat, dan bahkan salah satu tagline mereka Thailand itu menyebut ya Thailand sebagai gerbang halal di Asia Tenggara. Artinya walaupun negaranya kecil tapi dia memposisikan pintu masuk halal itu Thailand, karena dia seperti serambinya kalau dia kemudian melihat untuk masuk ke Malaysia, Indonesia dan lain sebagainya, sehingga buru-buru untuk memposisikan diri sebagai negara yang strategis dalam hal menyambut kaitannya tren halal itu. Di Patani juga ada
mall halal ya yang mereka coba populerkan, dan itu juga menyedot investor-investor dari luar termasuk Timur Tengah. Nah, saya kira perkembangan tren global ini perlu kita cermati dan agar kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Dan tentu berkaitan dengan penyiapan ya kajian akademik dalam menopang kebutuhan SDM industri halal. Jadi kita perlu untuk mendapatkan SDM yang mumpuni ya. Maka di level S2 saya kira sudah bisa berpikir secara kritis, analitis, dan memahami masalah-masalah, dan tentu juga bisa memberikan solusi-solusi alternatif berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi, perdagangan, ya, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan tentu mahasiswa dengan level S2 ini ya, bisa masuk dalam industri-industri level-level kebijakan yang itu berkaitan dengan halal ya. Beberapa calon mahasiswa kadang bertanya, ini Pak, ini nanti prospek kerjanya apa gitu ya. Saya kerja apa gitu ya. Jadi saya bilang saya bukan yang memberikan pekerjaan gitu ya. Tetapi Anda tentu bisa melihat tren ke depannya ya seperti apa, dan Anda bisa memposisikan sebagai ahli atau juga praktisi yang memang paham betul tentang itu, dan ini saya kira sangat diperlukan. Oke, next. Ya, nah apa saja mata kuliah yang menjadi mata kuliah pokok ya di peminatan halal itu? Yang pertama adalah fikih muamalat kontemporer. Jadi kita sadar betul bahwa tentu mereka dari berbagai macam background ya. Tadi ada yang background teknik, ada background ekonomi, administrasi dan lain sebagainya, maka mereka juga harus dibekali dengan kaitannya dengan fikih muamalah yang bersifat kontemporer ya. Karena nanti menyangkut kehalalan itu ya teknologi ya, blockchain dan macam-macam itu tentu mahasiswa pada level ini sudah bisa mulai berpikir ke arah situ dan tahu basis landasan berkaitan dengan praktek muamalah yang halal ya di dalam Islam. Kemudian yang kedua ada mata kuliah industri dan prosedur halal, ini juga tentu harus dipahami betul berkaitan dengan hal itu. Kemudian berkaitan dengan regulasi, undang-undang dan lain sebagainya, termasuk produk dan jasa halal ya seperti apa. Karena sering juga ketika berbicara halal di Indonesia direspon sinis ya. Nanti kalau ada halal liftnya dipisah dong gitu ya. Dia melihat dari sisi itu. Ada lift perempuan, lift laki-laki ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang mereka masih belum paham. Padahal tentu bukan pada aspek-aspek yang seperti itu ya, semua diserba halalize atau diislamisasi, tetapi ini kan menyangkut persoalan muamalah yang itu baik ya bagi umat Islam dan tentu baik juga bagi yang lain. Kemudian manajemen halal ya, baik berkaitan seperti apa pengaturan manajemen, kemudian setelah itu pemasarannya, jadi paham juga tentang ilmu pemasaran halal. Kemudian di akhir kita coba untuk minta mahasiswa melakukan internship atau magang ya, baik itu di industri halal atau di lembaga-lembaga kebijakan yang menyangkut masalah halal, mau melakukan riset, membantu riset atau juga memahami siklus change ya di dalam hal regulasi maupun juga prosedur halal itu, sehingga mereka bisa paham. Maka diharapkan ya dalam waktu tidak terlalu lama, jadi kalau dalam semester ini 3 semester ada yang mau selesai semester ini, saya kira nanti akan menjadi lulusan pertama, tetapi standarnya 4 semester, tapi nada-nadanya sih ada juga yang akan selesai 3 semester. Baik, berikutnya, nah kompetensi lulusan saya kira ya kemampuan untuk meneliti dan mengkaji isu-isu sekitar industri halal, kemudian juga mampu memformulasikan rumusan berkaitan dengan kebijakan policy brief ya untuk kebijakan jaminan halal di Indonesia, dan tentu mampu untuk merespon dan merumuskan solusi alternatif berkaitan dengan industri dan juga regulasi halal, karena di lapangan tentu banyak masalah-masalah berkaitan dengan produsen, konsumen,
pemangku kebijakan. Nah, maka perlu SDM yang secara luas ya mendalam ya memahami tentang halal ini. Oke, yang terakhir. Nah, beberapa karya tulis ya di UI itu saya kira baik itu yang ada di kajian wilayah Timur Tengah dan Islam yang sudah menulis ya, kaitannya dengan halal itu sudah banyak ya. Ada yang dari Fakultas Hukum itu ada hukum Islam itu juga ada yang menulis tentang halal. Kemudian dari Fakultas Ilmu Administrasi juga seperti itu, Fakultas Ekonomi juga, bahkan Fakultas Teknik ada juga tesisnya tentang halal. Dan tentu ditambah diperkuat dengan kajian wilayah Timur Tengah dan Islam. Artinya apa? Bahwa kemudian peminatan halal ini diharapkan bisa menjadi semacam tempat ya multidisiplin ya yang bisa menggabungkan keahlian yang tersebar di fakultas-fakultas ya, termasuk juga di farmasi, kimia dan lain sebagainya, sehingga ke depan kita akan lebih kuat. Nah, beberapa hal ya, contohnya itu ada analisis persepsi konsumen pada brand trust halal hijab ya, itu ada mereknya ya, nggak saya sebut mereknya itu ya. Kemudian intensi generasi milenial muslim mengonsumsi produk suplemen halal. Nah, ini suplemen halal itu juga sudah menjadi kebutuhan milenial ini ya. Relasi pemerintah dan pelaku bisnis dalam mengembangkan pasar halal di Jepang. Dan ini ditulis di kajian wilayah Jepang. Ini jadi juga ada fokus ya, sehingga kita perlu tadi sinergi dengan yang lain. Atau determinant switching intention konsumen muslim terhadap produk personal care halal. Ini personal care halal ya, produk-produk kecantikan ya dan lain sebagainya itu juga sudah mulai diteliti konsumennya seperti apa dan bagaimana kemudian mereka bisa beralih dari yang konvensional menjadi yang ada brandnya atau labelnya halal. Atau faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen Indonesia untuk membeli makanan halal Korea. Jadi Korea sudah begitu meluas ya produk-produknya, mallnya dan juga fashion dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apabila kemudian produk Korea itu ada halalnya, brandnya itu akan menambah nilai tambah atau tidak ya. Nah, itu saya kira menjadi penting karena juga berkaitan dengan gaya hidup ya. Gaya hidupnya tetap jalan, kemudian kesadaran halalnya juga jalan. Nah, ini apakah itu halal Korea atau nanti drakor yang halal ya, yang itu nanti ada brandnya ya, drama Korea kemudian di pojoknya ada halal BPJPH gitu kan, menarik hingga orang aman ya untuk menonton itu. Kemudian determinant switching intention konsumen muslim ya, itu saya kira sudah. Nah, beberapa saya kira hampir ada 30 atau 40 produk tesis yang berkaitan dengan halal, dan ini saya kira menjadi sebuah kajian yang luar biasa dan bisa dimanfaatkan baik pelaku pasar, pengambil kebijakan, akademisi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan peminatan industri halal akan semakin kuat. Syukur-syukur nanti bisa menjadi prodi tersendiri, ada S1, S2 dan S3-nya, dan bisa berkolaborasi dengan UIHC, BPJPH dan juga stakeholder yang lain. Saya kira kita bisa bersinergi ke depan. Baik, saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan dengan ini hasrat dan keinginan masyarakat Indonesia semakin kuat dan sama-sama sadar atau bersama sadar memperkuat gerakan halal di Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Yon. Ternyata banyak sekali produk-produk tesis-tesis mengenai halal yang sudah dilakukan di UI. Mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang sedang kuliah di UI, di Prodi Halal, sedang join di sini. Jadi jangan berkecil hati, insya Allah produk Prodi Halal ini insya Allah kedepannya cukup menjanjikan. Saya sendiri sebenarnya seorang praktisi yang saya sadar halalnya itu sadar dulu baru saya kuliah. Bukan kuliah dulu baru sadar halal. Jadi saya seorang praktisi 25 tahun, saya merasa ingin hijrah
Ya, maaf tadi ada gangguan. Mungkin diskusinya kita lanjutkan sekaligus aja ya Pak ya. Mungkin kita sekarang akan lanjut ke pemateri kedua dari Bank Syariah Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Vita Andrianti. Ibu Vita Andrianti ini akan menyampaikan mengenai komitmen Bank Syariah Indonesia dalam mendukung industri halal. Sebagaimana kita ketahui, Bank Syariah Indonesia adalah bank terbesar syariah yang ada sekarang ini ya Bu. Mungkin banyak yang kita belum tahu apa kontribusinya. Silakan Ibu Vita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Iwam, Sekretaris, serta Pak Yon, pemateri. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk melakukan update kondisi perbankan syariah maupun hal-hal apa saja yang dapat disinergikan antara perbankan syariah dan pengembangan industri halal. Izin boleh ditampilkan materinya. Nggak apa-apa. Ya, jadi sambil menunggu materi, mungkin Ibu izin kami update. Alhamdulillah konsolidasi merger 3 BUMN syariah pun ini salah satu bagian dari pengembangan halal ekosistem, gitu ya. Karena kalau bank syariahnya juga tidak besar, kita punya keterbatasan terkait dengan penyaluran dana. Karena perbankan punya batasan di mana berapa modalnya sehingga dia bisa menyalurkan maksimum berapa. Sehingga dengan kami berkonsolidasi, alhamdulillah Bank Syariah Indonesia saat ini beraset kurang lebih sekitar 265 triliun Pak Dokter, dengan jumlah kapital kita sekitar 22 triliun. Dan jumlah cabang pun awalnya rasanya masyarakat tidak pede untuk berbank syariah karena saat ini ya Pak ya. Persentase market share perbankan syariah saat ini di Indonesia sekitar 7,2% Dokter. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya breakthrough pemerintah mengkonsolidasi 3 BUMN syariah, mudah-mudahan ini lebih terleveraging lagi. Karena riset yang kami lakukan memang masyarakat biasanya memilih banknya itu bank A, bank B, bank C, itu alasannya klasik. Karena cabangnya banyak, karena ATM-nya banyak. Nah, dengan kita berkonsolidasi, saat ini jumlah cabang Bank Syariah Indonesia ada sekitar 1.300 cabang di seluruh Indonesia.
Dan alhamdulillah ternyata betul pergerakannya pun lebih cepat lagi, dan karena kita berkonsolidasi 3 produk terbaik dari 3 bank, akhirnya itu yang kami bawa di Bank Syariah Indonesia. Ya, jadi izin boleh next materinya. Next. Ya, ini Pak Dokter, jadi kami sampaikan bahwa perkembangan perbankan syariah per Desember lalu itu asetnya sekitar 694 triliun dengan market share sekitar 7,2% di Indonesia, sudah naik dari 5%, dan perkembangan per tahunnya pun sudah double digit, justru di atas perkembangan tahunannya bank konvensional. Next. Ya, jadi Bank Syariah Indonesia kami sampaikan visi kami di 2025 kita diamanatkan untuk menjadi bank syariah top 10 global gitu. Kalau di bank perbankan nasional saat ini Bank Syariah Indonesia masuk menjadi 7 bank aset perbankan nasional terbesar. 2025 insya Allah kami ditargetkan oleh pemerintah untuk menjadi 5 besar, dan insya Allah saat ini nasabah kami sudah sekitar 16 juta nasabah. 2025 kita akan capai insya Allah sekitar 20 juta nasabah. Ya, next. Rasanya perkembangan perbankan syariah, mungkin apabila ada audiens di sini rekan-rekan mahasiswa cukup mencerahkan Bu Moderator, karena kita bisa ketahui bersama Indonesia sebagai mayoritas populasi masyarakat muslim 229 juta jiwa, market share perbankan syariahnya baru 7,2%. Jadi ruang growth-nya masih sangat besar gitu ya. Dan kita juga pernah ada riset rekanan kita bahwa dari masyarakat Indonesia ini ternyata ada 2 golongan yang sangat potensial untuk menjadi nasabah bank syariah, yaitu golongan nasabah yang kita sebut sebagai konformis. Jadi ada golongan di Indonesia yang ini yang pokoknya bank syariah layanannya belum canggih-canggih banget kayak bank konven atau enggak, pokoknya saya harus syariah. Nah itu ada yang seperti itu kurang lebihnya sekitar 21% populasi. Dan ada juga yang kita sebut universalis. Jadi selain harus syariah, tapi syariah juga paling tidak ya fiturnya, produknya harus sama lah sama bangsa yang saat ini. Nah itu kita sebut universalis. Jadi itulah target market bank syariah saat ini. Sekitar kurang lebih 44% dari masyarakat Indonesia itu potensial untuk berkembang menjadi, kami akuisisi menjadi nasabah bank syariah. Next. Ya. Tentunya peluang pertumbuhnya ekonomi ekosistem syariah ya, mulai dari haji umroh, mulai dari wisata halal, kosmetik halal dan sebagainya, itu juga pastinya akan menumbuhkan perbankan syariah. Next. Namun rekan-rekan sekalian, kita masih memiliki tantangan karena ini belum terupdate ya posisinya, masih 6,49% untuk market share-nya. Ya, relatif masih rendah dibandingkan di negara-negara lain ya. Di tetangga kita aja yang Malaysia itu market share perbankan syariahnya tuh 29%. Jadi ruang growth kita masih sangat cukup besar. Next. Tantangannya apa? Yang pertama adalah literasi dan inklusi keuangan syariah. Ya, sama kayak industri halal punya tantangan terkait dengan literasi industri halal. Tantangan tentang literasi sertifikasi halal. Tantangan tentang sosialisasi bagaimana untuk UMKM mau bersertifikasi halal dan sebagainya. Kami pun di perbankan syariah demikian, punya tantangan literasi dan inklusi keuangan syariah. Karena literasi kita masih rendah, hanya 8,93%, compare dengan literasi bank secara keseluruhan yaitu 38%, dan inklusi keuangannya pun masih rendah 9,1%. Yang kedua terkait dengan jaringan. Memang saat ini Bank Syariah Indonesia sudah sekitar 1.300 cabang
Namun kalau dibandingkan dengan total bank konvensional secara keseluruhan, itu total cabang bank konvensional 27.000 cabang. Jadi itu juga tantangan buat kita semua. Pun kami sedang mengembangkan tentunya inorganic channel. Jadi nggak harus mengandalkan cabang, tapi bagaimana kita menjadikan partner-partner kita akan menjadi cabang-cabang Bank Syariah Indonesia masa depannya. Sudah dimulai dengan kita sekarang punya namanya BSI Smart. BSI Smart itu agen laku pandainya Bank Syariah Indonesia. Ya, karena sudah tidak zaman lagi perbankan sekarang buka cabang secara fisik gitu, karena capitalnya tinggi, padahal sekarang semuanya sudah go to digital, ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan modal. Kalau kita bisa bandingkan, total modalnya di perbankan konvensional sudah 1.383 triliun, sedangkan di Bank Syariah saat ini permodalannya baru 48 triliun dan 22 triliunnya sendiri di Bank Syariah Indonesia. Next, ya. Ini kondisi kita sekarang, 7 aset perbankan nasional terbesar dengan jumlah customer base-nya sekitar 15 juta nasabah. Next, ya. Jadi kami akhirnya menghadapi tantangan terkait dengan digitalisasi. Sekarang di BSI Mobile kami itu kita fasilitasi Bank Syariah Indonesia itu sebagai sahabat spiritual, sosial, dan finansial. Jadi kalau rekan-rekan yang memiliki BSI Mobile itu baik kegiatan waktu sholatnya, kiblatnya, Al-Qur'annya, lokasi masjidnya itu sudah kita fasilitasi. Dan kedepannya juga ini termasuk ke dalam ekosistem syariah. Kami bersinergi dengan lembaga-lembaga Ziswaf, yaitu terkait dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, semua melalui BSI Mobile kita fasilitasi. Ya, dan kedepannya pasti tentunya BSI tidak hanya sahabat spiritual, sahabat sosial, tapi tentunya kebutuhan basic finansial juga kita kembangkan. Next. Nah, apa peran BSI dalam industri halal? Tentunya perbankan syariah merupakan bagian utama di ekosistem halal, tidak terlepaskan. Next. Ya. Yang kedua, di tahun pertama setelah konsolidasi sistem dan sebagainya, Bank Syariah Indonesia fokus bersinergi dengan berbagai pihak di Islamic ecosystem. Jadi kami mengembangkan solusi-solusi untuk masjid-masjid, ya, baik itu digitalisasi Ziswafnya, lalu dengan lembaga pendidikan, sekolah Islam maupun pesantren. Sekarang sudah ada sekitar 12.000 sekolah Islam yang memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia dan berbagai kolaborasi kita lakukan. Lalu di Haji Umroh juga mayoritas teman-teman travel sudah bertransaksi di Bank Syariah Indonesia dan kita kembangkan layanan-layanan yang tentunya memudahkan mereka untuk melakukan transaksi ke Saudi dan sebagainya. Lalu dengan rekan-rekan di Ziswaf pun, di rumah sakit Islam pun, ini kan juga industri halal ya. Alhamdulillah kami juga sudah ada 500 rumah sakit yang kita support melalui Bank Syariah Indonesia. Dan ini mungkin yang kami memang baru merintis untuk bisa bersinergi sama teman-teman di industri halal. Kemarin kami sudah MOU dengan BPJPH. Alhamdulillah sistem keuangan BPJPH mulai dari nanti orang daftar, akhirnya dia pembayaran pun nanti belakangnya sudah transaksi BPJPH-nya di Bank Syariah Indonesia, Pak Yon. Next. Jadi kami melaksanakan fungsi kami sebagai bank transaksi, tentunya transaksinya pun harus terus berkembang baik secara digitalisasinya dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kami siap mendukung penyaluran pembiayaan di berbagai segmen. Baik dari segmen mulai dari yang korporasi ya, lalu pembiayaan komersial ini pembiayaan mulai dari 25 miliar sampai dengan 50 miliar, pembiayaan usaha kecil dan menengah kita sebut business banking yaitu mulai dari 500 juta sampai dengan 25 miliar dan pembiayaan usaha mikro. Jadi mungkin Dr. Lutfi, kami alhamdulillah Bank Syariah Indonesia itu menjadi bank syariah yang diamanatkan Kementerian Keuangan untuk penyaluran kredit usaha rakyat.
Jadi plafon tahun ini kami diamanahkan untuk menyalurkan 12,7 triliun. Nah, barangkali nanti mudah-mudahan kita bisa endorse bersama ke pemerintah apabila UMKM ini dia bersertifikasi halal, karena tadi Pak Yon kan sempat sampaikan bahwa ini dari produsen sendiri, wah ada isu nanti keluar, selama ini saya jualan laku-laku aja kok tanpa ada sertifikasi halal pun gitu kan. Ngapain saya keluar uang terus udah gitu repot-repot harus lakukan A, lakukan B, lakukan C. Mungkin kita bisa sama-sama mengendorse ke pemerintah apabila UMKM ini sudah bersertifikasi halal, dia mau ngambil pembiayaan ke bank, ada insentif margin pembiayaannya dan sebagainya, mungkin itu bisa kita lakukan bersama. Karena tanpa ada insentif-insentif khawatir nanti tidak terbangun suatu kebutuhan terhadap adanya sertifikasi halal. Ya, jadi alhamdulillah kami tahun ini diamanatkan untuk menyalurkan KUR itu sekitar 12,7 triliun. Karena KUR ini menurut saya sangat baik, marginnya juga murah ke UMKM, hanya efektif 6%. Jadi ini merupakan salah satu alternatif support kami kepada industri halal. Next. Ya, ini penyaluran kami di industri makanan dan minuman, dan tentunya karena kami adalah syariah, kami tidak bisa menyalurkan ke segmen-segmen yang tidak halal. Misalnya hotel yang belum bersertifikasi halal, minuman keras, lalu hal-hal yang masih goror, spekulatif, ya. Nah itu kami nggak bisa menyalurkan, ya kami sudah salurkan sekitar 4,6 triliun dan ke pembiayaan fashion kami sudah salurkan sekitar 2,9 triliun. Next, ya mungkin ini sekedar informasi saja bahwa penyaluran ke halal food, fashion sudah kita lakukan, lalu misalnya ke Rabani, ya itu juga sudah kita lakukan. Lalu terkait dengan media yang terkait dengan kesyariahan, kami juga sinergi dengan brand Nusarara, Rico Goes to School, itu juga kita lakukan. Lalu terkait dengan haji umroh, alhamdulillah banyak hal yang sudah kita lakukan dengan teman-teman travel penyelenggara haji dan umroh. Next, begitu juga di fashion halal. Ini kita sinergi sama teman-teman di Hijab Fest, ya. Dan hari ini kita lagi 3 hari terakhir nih sinergi juga sama teman-teman di MUFES, ya kan, Muslim Festival. Alhamdulillah karena kita punya cita-cita bersama, Indonesia bukan hal yang tidak mungkin untuk menjadi kiblat fashion dunia. Ya, dengan teman-teman travel haji umroh kita bikin paket-paket yang aman karena keuangan di belakangnya juga dikelola oleh Bank Syariah Indonesia, dan insya Allah itu baik untuk semua. Mungkin itu sinergi-sinergi yang kami sudah lakukan di industri halal ini. Rasanya betul tadi alhamdulillah ternyata sudah ada pengembangan di prodinya juga. Karena semakin banyak pihak yang mengendorse di industri halal ini, semoga ini menjadi suatu lifestyle di negara kita yang memang mayoritas muslim. Barangkali demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya tadi lihat luar biasa ternyata kontribusi Bank Syariah Indonesia terhadap industri halal ya. Jadi bukan hanya makanan saja itu, tapi ternyata ada media, ada fashion, ada wisata, travel haji umroh, termasuk bisnis syariah. Itu banyak sekali ya. Jadi kita doakan kita punya potensi 229 juta muslim Indonesia itu bisa tersentuh dengan Bank Syariah Indonesia, kontribusinya makin banyak. Baik, kini kita lanjut ke session selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami persilakan kepada para hadirin yang ada di sini. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, ingin mengetahui mengenai yang sudah disampaikan oleh Pak Yon mengenai prodi halal, kemudian yang sudah disampaikan oleh Ibu Vita mengenai kontribusi Bank Syariah Indonesia terhadap industri halal, kami persilakan untuk session pertama kami buka untuk 3 penanya. Persilakan.
Di sini apakah ada yang dari Prodi Syariah ikut hadir di sini? Nggak ada ya. Ini mungkin banyak yang dari umum atau mungkin teman-teman dari UIHC? Belum ada ya Pak Yon. Atau mungkin mereka semua online kali ya? Ya, online ya. Mungkin mohon bantuan Pak, apakah yang dari online ada yang chat untuk pertanyaan? Belum ada. Baik, kalau tidak ada mungkin saya boleh bertanya Bu. Tadi Ibu menyampaikan ada industri halal yang sudah didukung oleh Bank Syariah Indonesia di bidang media. Nah ini cukup unik Bu, media itu maksudnya media-media yang syariah atau bagaimana Ibu selama ini yang didukung oleh Bank Syariah Indonesia? Jadi alhamdulillah ya berbagai pihak concern atas konten-konten ya yang hadir di media sekarang gitu ya, terutama mungkin banyak juga pihak yang agak punya kekhawatiran terkait dengan konten cerita-cerita anak yang tontonan anak yang rasanya sekarang kurang edukatif gitu, sehingga kami lihat sudah ada beberapa grup usaha yang sudah membangun ke arah sana ya. Mungkin kalau teman-teman lihat record series ya, itu betul-betul kartunnya dalam tanda kutip kartun dengan kualitas yang sudah internasional Bu, karena mereka juga pakai animasinya segala macamnya tuh sudah standar luar juga. Begitu juga seperti yang Nusarara ya, hadir di bioskop pun kan cukup hype juga gitu ya. Nah, mereka yang bergerak di media dengan konten-konten yang edukatif, dengan konten-konten yang banyak juga yang mereka ada pengajian dan sebagainya, itu kita relatively sinergikan, baik itu dari sinergi branding, lalu sinergi terkait dengan misalnya kami punya produk dengan record series misalnya Bu, itu kalau nggak salah namanya Garis 10 ya grupnya, itu kita bikin iklan-iklan terkait tabungan haji muda Indonesia. Lalu pekan ini nih kami sedang laksanakan juga sama mereka terkait dengan pesantren kilat online kepada 500 siswa nasabah-nasabah sekolah Islam Bank Syariah Indonesia. Jadi rasanya karena industri halal ini punya frekuensi yang sama dengan Bank Syariah, jadi ruang sinerginya sangat banyak. Dengan teman-teman fashion kami lakukan kemarin fashion show di kantor-kantor Bank Syariah Indonesia, sehingga pakaian-pakaian hijab mereka bisa tampilkan di depan nasabah-nasabah kita. Jadi marketnya juga mereka lebih luas dan sebagainya. Jadi memang sekarang zamannya sinergi dan kolaborasi rasanya suatu keharusan. Satu lagi pertanyaan dari saya. Selama ini yang sering kita lihat Bank Syariah Indonesia itu kan mensupport event-event as a co-sponsor atau dan sebagainya. Untuk pertanyaan saya, Bank Syariah sendiri apakah punya aktivitas yang memang hubungannya dengan sadar halal atau gerakan halal sendiri, tapi yang the owner of eventnya itu BSI? Yang maksudnya eventnya itu milik BSI sendiri, tapi kegiatannya khusus untuk halal sendiri. Jadi tidak ngesuk dengan kegiatan yang lain. Ya kalau Muslim Festival kan mungkin organizernya yang lain gitu, ini ngesuk. Tapi ini owner eventnya sendiri dari Bank Syariah sendiri. Saat ini memang belum ada. Kita memang gini, pada saat kita meng-create sesuatu ya, kalau di bisnis itu lebih baik kita berseluncur di atas ombak daripada kita bikin ombak sendiri, gitu kan? Nah, itu yang rasanya kami sinergikan seperti saat ini sedang berlangsung juga sinergi kita dengan pengurus Masjid Istiqlal ya, IGF ya, Istiqlal Global Fund itu lagi berjalan juga, Halal Expo, dan itu juga
UMKM yang bergabung di dalam Halal Expo itu semua transaksinya itu melalui Bank Syariah Indonesia. Oke. Kalau untuk Pak Yon mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya satu pertanyaan untuk Pak Yon, Pak. Untuk di prodi halal, apakah ada untuk yang program S3-nya gitu, Pak? Ini ceritanya saya sendiri sih, sebenarnya saya sendiri pribadi yang menanya gitu. Ya baik, ini pertanyaan dari moderator ini. Mudah-mudahan pesertanya sudah sadar semua ini, jadi sehingga tidak banyak persoalan yang diajukan. Saya kira untuk menunjang studi akademik di Sekolah Kajian Strategik dan Global, untuk yang minat ya di S3 kita sudah memiliki satu prodi bersama, yaitu S3 Kajian Strategik dan Global. Nah di situ nanti peminatannya bisa macam-macam ya. Jadi kalau yang memang tertarik kepada industri halal, dia bisa S3 di situ, kemudian riset bimbingannya dengan mereka yang expert atau ahli di bidang industri halal ya, atau yang ekonomi keuangan perbankan syariah juga seperti itu, atau yang lain. Nah dengan S3 di Sekolah Kajian Strategik dan Global, saya kira kemudian kita karena bersifat multidisiplin, tentu banyak pertemuan dengan ilmu-ilmu yang lain, karena industri halal ya, industrinya saja bukan masuk kajian Islam ya, halalnya kajian Islam. Tapi kalau berbicara dengan industri berarti kan kita perlu expert di bidang-bidang lain ya. Makanya tadi ada pemasarannya, kemudian ada kaitannya dengan mungkin farmasi, kimia ya, karena kan juga harus paham tidak hanya sekedar melabeli menjadi halal begitu, itu kan akhirnya, tetapi proses dari A sampai Z-nya itu kan saya kira harus dipahami. Nah ini tentu saya sangat mendorong teman-teman yang mengambil S2 termasuk juga S3 untuk bisa masuk dan memperkuat, dan sangat penting untuk menjadi pionir di bidang ini, karena belum ada yang spesifik ya S3 bidang kajian industri halal ya. Nah ini saya kira menjadi sebuah peluang besar, kebutuhan nasional dan juga global, sehingga kita tidak hanya nanti eksis di Indonesia tetapi juga tentu di dunia internasional. Nah kalau masalah nanti pendanaannya bagaimana ya, kan ada Bank Syariah Indonesia, nanti akan kita bicarakan di luar forum ini ya, untuk bisa mendukung SDM bidang industri halal. Begitu ya Bu Vita ya. Ya, terima kasih atas persetujuannya. Cocok nih benar Pak. Menjawabnya 2 pertanyaan nih Pak. Saya bertanya program doktornya, terus diarahkan ke ibunya gitu ya. Tapi Bank Syariah Indonesia juga menyediakan beasiswa-beasiswa untuk yang industri halal ini juga kan Bu ya. Ekonomi syariah pasti ya Bu ya. Banyak pasti. Iya, konfirmasi. Kalau boleh tahu kapasitas untuk prodi halal itu berapa orang Pak ya, satu semester itu sekarang? Jadi untuk S2 kita buka kuotanya per semester itu 5 ya. Karena tapi juga bisa sampai 10 ya, jadi maksimal 10, tapi rata-rata ya 5, kemudian ada kalau memang peminatnya besar ya dalam kapasitas 10. Nah sementara nanti di S3-nya mungkin akan lebih terbatas juga ya, karena harus share dengan peminatan-peminatan yang lain. Tapi tentu akan menjadi prioritas ya bagi teman-teman yang mau mengambil peminatan industri halal di UI ya, dari berbagai daerah, karena percepatan sadar halal ini ya sangat penting, dan kita perlu waktu yang cepat ya, karena tentu tidak hanya di Jakarta, jadi dari daerah-daerah saya kira silakan untuk mendaftar. Syukur-syukur nanti ada kelas khusus industri halal yang kerjasama ya dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mendanai. Saya kira itu menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan, karena juga banyak program-program pasca yang itu kerjasama ya,
ada yang didanai oleh lembaga pengelola keuangan LPDP begitu ya, satu kelas khusus. Saya kira hal ke arah sana juga ya bisa segera untuk kita realisasikan. Saya kira begitu Bu Nia. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Yon. Sangat jelas pembahasannya. Apakah ada lagi dari online mungkin? Ya, ini ada pertanyaan dari Rahmi Zulhijjah dari Stikes Bogor Husada. Prospek pekerjaan dari Prodi Halal untuk lulusan apakah sama dengan prospek kerja dari Prodi Ilmu Syariah atau Ahwalul Asasiyah yang ada di UIN? Kiranya upaya dalam mengajak anak SMA dalam memilih Prodi Halal di SNMTN tahun depan, dan mohon informasi terkait keketatan untuk masuk dan kuota mahasiswanya. Ya, ini kuota mahasiswa sudah ada, tapi ketatannya mungkin Pak Yon yang bisa bantu menjawab Pak, dari Rahmi. Ya, untuk saat ini yang S1 belum dibuka ya. Jadi memang beberapa universitas ya seperti di UIN ada yang mulai membuka S1 industri halal, tetapi memang belum banyak. Nah di UI sendiri jadi baru di level S2 dan pengembangan di level S3. Tapi bisa saja nanti ya menjadi pertimbangan juga ya, apakah di Fakultas Ekonomi dengan sudah ada bisnis Islam, kemudian manajemen Islam, atau setelah itu industri halal dijadikan satu prodi tersendiri, ya saya kira bisa saja ke depannya. Tetapi untuk S1, untuk di UI biasanya itu mereka di Fakultas Ekonomi ya bisa masuk di bisnis Islam ya, atau juga ada manajemen Islam ya. Mudah-mudahan sih dengan animo yang begitu besar dan tuntutan pasar juga lapangan pekerjaan yang menghendaki ahli-ahli di level-level profesional ya lulusan S1, maka itu akan membuka peluang bagi prodi-prodi baru di industri halal. Nah, ya ilmu syariah memang tidak secara spesifik ya membahas berkaitan dengan industri halal, biasanya adanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, karena itu lebih aspek-aspek muamalah dan yang praktis ya, termasuk juga ahwalul asasiyah. Nampaknya nanti kalau di UIN itu akan lebih banyak dikembangkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya ya, dibandingkan kemudian di ilmu syariah. Dan kita harap PTN-PTN juga mulai merespon dengan perkembangan industri halal ini setelah sukses ya dengan ekonomi ataupun keuangan Islam. Saya kira begitu ya. Ya, terima kasih Pak Yon. Untuk penanya selanjutnya yang online, apakah ada? Oh ya, ada yang angkat tangan. Silakan. Oke, baik. Suara saya terdengar, Bu? Bisa dibantu? Dari sini nggak kelihatan ya, apa? Oke, suara saya terdengar, Bu? Ya, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarmo, alumni EKS 32. Selamat sore Pak Yon, selamat sore Ibu-Ibu sekalian. Jadi ini ibaratnya adalah reuni bagi saya ya untuk mengasah terkait dengan halal industri. Kebetulan tesis dulu tentang suplemen halal dari persepsi milenial. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan untuk Pak Yon ya Pak, terkait dengan saya gimana ya, adanya peminatan industri halal ini menarik sekali memang ya. Cuma di sini saya ingin bertanya terkait selama ini kalau yang saya pelajari itu yang saya cari datanya itu kebanyakan itu dari persepsi konsumen, tapi dari pemerintah itu tidak mengklasifikasi mana yang industri halal, mana yang belum tersertifikasi halal. Jadi kesulitannya adalah mencari data sekundernya tentang industri halal tersebut.
Gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan selama ini kalau industri halal itu yang fokus itu ke industri berupa produk, baik makanan ataupun barang-barang gitu ya. Seperti kalau kulkas sekarang ada label halalnya, kulkas ini halal, Magicom ini halal, itu sudah banyak. Cuma sekarang yang jadi masalah adalah untuk jasa. Nah, untuk jasa kebetulan saya juga ada meneliti tentang hotel syariah. Nah, ini bingung juga karena kalau hotel syariah ini adanya itu di fatwa MUI tentang pariwisata syariah. Di dalamnya adalah ada hotel syariah. Tapi kan kalau berupa fatwa itu kan tidak kuat ya atau tidak mengikat. Nah, peraturan pemerintah tentang bagaimana jasa-jasa halal ini bisa diklarifikasikan sehingga bisa dikatakan sebagai jasa yang syariah itu belum ada. Adapun undang-undangnya itu sudah dihapus atau sudah dianulir yang beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi sekarang itu pedomannya lebih ke yang tadi fatwa tentang pariwisata syariah. Jadi kesulitannya di situ mungkin dari Pak Yon mungkin ya bisa memberikan sedikit statement atau nantinya gitu kan tadi berhubung tadi MOU ya mungkin bisa untuk kami-kami yang haus akan riset industri halal bisa lebih mudah gitu mendapatkan data gitu. Terima kasih Pak Yon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Pak siapa Pak? Maaf tadi. Sunarmo Bu. Oh ya, terima kasih Pak Sunarmo. Jadi ada dua pertanyaan ya Pak. Yang pertama mengenai data sekunder untuk penelitian halal dan kedua mengenai sertifikasi untuk yang jasa-jasa halal ini. Silakan Pak Yon. Ya, terima kasih Mas Narmo, ini alumni Ekonomi dan Keuangan Syariah yang menulis tesis ya tentang industri halal. Saya kira menjadi terobosan penting dan membuka wawasan bagi teman-teman. Mungkin nanti juga Pak Lutfi sebagai Kepala UIHC juga bisa menambahkan ya berkaitan dengan pertanyaan Mas Narmo. Jadi tentu tadi dengan adanya BPJH itu akan semakin memperkuat ya, mempercepat ya berbagai hal ya berkaitan dengan industri-industri halal yang sudah ada di masyarakat ya, sehingga nanti keluhan-keluhan tentang mana yang masuk kategori halal dan lain sebagainya ya, kategori dan lain sebagainya itu kan bisa nanti menjadi masukan untuk kemudian segera dicarikan pemecahan yang cepat, karena dengan percepatan sosialisasi produk halal dan regulasi halal ini tentu akan menyisir banyak hal ya, termasuk tadi berbagai macam kendala yang ada di lapangan. Nah, berkaitan dengan jasa halal, jadi mungkin teman-teman yang di industri halal yang sudah mulai belajar tentang produk ya, regulasi produk dan jasa halal itu nanti juga bisa lebih mengembangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan bisnis jasa. Nah, ini apakah itu tadi perhotelan ya, seperti apa ya, atau juga mungkin ya industri-industri lain yang itu ya kalau jasa keuangan ya sudah dihandle oleh ekonomi dan keuangan syariah ya, tetapi nanti saya kira itu bisa berkolaborasi dan banyak ya jasa-jasa yang lain yang memang perlu mendapatkan support dan kepastian ya berkaitan dengan kategori halal dan tidaknya ya, apalagi nanti di dunia digital dan berbagai macam itu kan juga perlu kajian-kajian khusus. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang di peminatan industri halal mulai merumuskan, melis ya persoalan-persoalan yang itu nanti bisa dikaji dan dicarikan solusinya berkaitan dengan apakah regulasi, praktek maupun juga apa yang terjadi di lapangan. Saya kira itu ya Narmo, nanti Pak Lutfi sebagai Kepala UI Halal Center bisa menjelaskan lebih rinci ya. Silakan Pak. Ya, mungkin Pak Lutfi ada tambahan dari pertanyaan tadi, Pak Narmo.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Sudarmo atas pertanyaannya. Memang regulasi tentang halal baru merumuskannya. Kalau untuk formula-formulanya itu untuk saat ini sedang digodok, dan memang pada UU JPH tahun 2014 itu ada beberapa penahapan. Penahapan yang pertama itu ya penahapan tentang produk makanan dan minuman. Itu sampai tahun 2024. Nah, nanti semua UMKM yang ada di Indonesia ini sesuai dengan pasal 4 UU JPH tahun 2014 wajib bersertifikat halal. Nah, selanjutnya penahapan tersebut akan dilakukan oleh obat-obatan, kosmetik dan yang lain sebagainya. Nah, maka dari itu dengan hadirnya UI Halal Center ataupun Halal Center yang lain di berbagai perguruan tinggi itu akan memudahkan dan membentuk formula-formula baru yang sesuai dengan keindonesiaan kita. Ya, tetap kita juga harus sesuai dengan regulasi yang ada dan sesuai dengan yang ada di Indonesia. Nah, kalau seandainya Pak siapa tadi namanya lupa, Sunarmo berminat, ya insya Allah dengan MOU yang ada tadi ini akan memudahkan juga dan akan mengajak kepada semua perguruan tinggi ataupun mahasiswa dan yang berkepentingan untuk ikut serta terjun langsung. Kita bersama-sama untuk gerak bersama sadar halal. Ya, kurang lebihnya seperti itu Pak Yon. Ya, baik, terima kasih tambahannya Pak Kiwam. Mungkin ini juga sebenarnya keresahan saya sendiri saat waktu menulis tesis yang terakhir, terutama mengenai jasa halal ya, jasa di industri halal, khususnya di bidang tourism. Kebetulan saya waktu itu juga agak kesulitan standarnya apa, karena memang pegangannya kalau tourism itu kita dari pariwisata, kemudian dari MUI, kemudian ada juga kita referensi dari percepatan pariwisata halal yang diketuai oleh Rianto Sofyan. Beliau juga banyak kajian-kajian seperti itu. Tapi sejauh ini kita lihat memang yang dipegang untuk industri jasa halal itu dari peraturan pemerintah saja yang kita pakai. Karena terus terang di tiap provinsi itu beda-beda. Jakarta beda, Bali beda, Sumatera Barat beda. Itu yang saya tahu selama ini. Jadi memang itu masih PR untuk kita sendiri mengenai jasa-jasa halal gitu ya, khususnya di industri pariwisata halal. Itu saja dari saya. Mungkin Pak Sunarno sudah cukup menjawab pertanyaannya tadi. Ya, Pak Sunarno, mungkin sudah bisa menjawab tadi pertanyaan dari pertanyaan Bapak untuk Pak Yon dan dijawab dari Pak Kiwam juga. Ya, insya Allah cukup sih. Cuman mungkin lebih ke kalau memang ingin kompetitif dengan negara lain gitu ya, memang harus benar-benar dipercepat ya. Karena kalau ditanya Indonesia majority Muslim, tapi awareness tentang halalnya rendah, itu kita sendiri yang malu gitu. Mungkin itu sih. Makasih. Ya, benar Pak. Jadi memang PR untuk kita semua, Indonesia ini 226 juta PR masih dari kuantiti penduduk boleh, tapi dari kesadaran halalnya juga masih kurang. Yaitu mungkin PR kita semua, mudah-mudahan makin banyak warga Muslim Indonesia yang juga sadar halal. Terima kasih Bapak untuk masukannya. Mungkin waktunya sudah sampai jam 5 ya. Oh, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mohon silakan disampaikan dari mana dan ditujukan ke siapa. Iya, nama saya Lintang. Saya mahasiswa S2 Peminatan Industri Halal ya. Nah, saya punya pertanyaan untuk Pak Yon nih. Jadi di semester ini kami semester 2 kami sedang menempuh mata kuliah internship audit halal gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak.
di regulasi kita itu, di regulasi industri halal itu, di mana UI Halal Center ini kan nanti ditujukan tidak hanya sebagai pendamping, tapi mungkin bisa jadi LPH gitu, dan syaratnya memiliki auditor gitu kan. Nah, tapi masalahnya di regulasi itu, untuk menjadi seorang auditor, itu dibatasi pendidikan S1-nya, harus kimia atau ada beberapa spek khusus gitu. Nah, di peminatan industri halal UI ini kami berempat, hanya satu Pak, yang menurut regulasi itu bisa untuk menjadi auditor gitu Pak. Nah, tetapi di sisi lain kita juga belajar internship audit halal. Jadi artinya ya kita belajar internship audit halal, tapi berdasarkan regulasi kita nggak bakal bisa jadi auditor halal gitu kalau menurut regulasi itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada semacam gap gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Dari mana Pak namanya tadi? Bintang. Ya, silakan muridnya Pak Yon ini. Ya, terima kasih masukannya Lintang ya. Jadi memang ternyata bahwa untuk menjadi auditor harus ada latar belakang pendidikan ya tertentu yang itu harus linear. Maka kemudian untuk internshipnya audit halal saya kira tidak hanya kemudian membatasi menjadi auditor ya. Jadi oke, yang memang punya spesifikasi dan bisa menjadi auditor bisa daftar. Kemudian yang tidak berarti mungkin itu juga bisa diarahkan kepada berkaitan dengan pemahaman, pengetahuan, riset tentang regulasi ya. Jadi aspek-aspek yang muncul, isu-isu yang muncul berkaitan dengan audit di auditor atau audit halal di masyarakat seperti apa ya. Jadi karena ini kan masalah sertifikasi ya, keahlian yang untuk sementara belum bisa mengakomodasi dari multidisiplin. Ya, harapannya sih mudah-mudahan ya untuk auditor juga akan bisa mengakomodasi dari disiplin yang lain. Karena kan nanti produknya tidak kaitannya dengan mamin saja ya, makanan dan minuman. Nanti berkaitan dengan auditor jasa, kan nggak harus dari bidang kimia atau farmasi ya, tapi juga tentu ya keilmuan manajemen atau dan yang lain atau produk-produk yang lain. Karena kebetulan saja tadi fokusnya baru mamin ya, kemudian orang lebih kepada auditornya pada aspek itu. Tapi rumusan-rumusan tadi saya kira berkaitan dengan kriteria halal untuk produk-produk yang lain atau jasa-jasa yang lain dan itu perlu auditor, ya, saya kira itu akan membuka peluang. Jadi tetap bahwa memang pada saat ini yang fokus pada auditor aspek itu, tapi ke depan saya kira nanti akan bisa lebih multidisiplin ya, jadi jangan berkecil hati atau kemudian salah ambil jurusan ya, karena ternyata backgroundnya tidak, itu kan baru satu aspek kecil saja dari produk halal, tapi nanti produk-produk lain ke depannya akan semakin luas ya, semua aspek bisa diaudit dengan prosedur yang sudah ada ya. Saya kira begitu ya Lintang, jadi akan masih tetap ya punya relevansi dan signifikansi dengan ini ya, saya kira begitu. Ya, sebenarnya industri halal itu kan banyak. Ada fashion, ada kosmetik, ada obat, ada makanan, ada turis, ada keuangan gitu. Dan kita tidak harus semuanya jadi auditor kan. Kita jadi pelaku halal juga bisa gitu. Buat produk-produk yang tapi lari ke halal juga bisa gitu. Kayak saya halal tourism, saya creating daerah-daerah tujuan wisata tapi yang halal, itu juga bisa, tidak harus menjadi seorang auditor. Saya rasa kalau dilihat dari pemaparan BSI segitu banyaknya lapangan kerja industri halal, sebenarnya yakin sih bisa banyak gitu. Ada lagi mungkin ini yang, ternyata ini 4 dari industri halal semua ya. 3. Ini istrinya yang kaprodi halal ya. Jadi kelihatan kayak mahasiswa kalau duduk di situ sama mahasiswa ya. 3 Laskar Pelangi, Masya Allah, kelompok capir nih, satu mahasiswa 3 orang ya. Ada lagi mungkin yang masih duduk di sini? Ada pertanyaan? Online masih ada juga Pak? Yang chat? Tidak ada?
Eh, ya, azan maghrib ya. Sama Pak, kita semuanya nunggu ini. Kelihatannya sudah selesai sampai jam 5. Alhamdulillah session untuk pemateri dari Bapak Yon dan juga dari Bank Syariah Indonesia sudah selesai. Insya Allah bermanfaat session hari ini. Terima kasih untuk pertanyaannya, terutama kepada pemateri. Kita mungkin beri tepuk tangan dulu untuk pemateri pertama Pak Yon. Semoga sukses Pak Yon membawa prodi halal menjadi prodi yang dibutuhkan di Indonesia. Terutama Ibu juga dari Bank Syariah Indonesia, Ibu siapa tadi? Ibu Vita. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Vita. Sukses selalu Bu Vita dengan Bank Syariah Indonesianya. Dukung terus Sadar Indonesia. Kita dukung bersama gerakan Sadar Halal. Ya, ya. Ini Bu sudah dipecantumkan logo BSI-nya Bu. Jangan bosan untuk naruh logo di sini terus Bu. Kita nantikan terus logo BSI di kegiatan-kegiatan UI Halal Center selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Salam hormat untuk keluarga besar Bank Syariah Indonesia. Terima kasih semua untuk Bapak Ibu yang hadirin yang ada di sini. Sebelum kita tutup, ada kenang-kenangan untuk para pemateri, untuk Bapak Yon dan juga untuk Ibu Vita. Kami mohon kepada Bapak Lutfi untuk memberikan kenang-kenangan kepada para pemateri. Ya, kami persilakan Pak Yon untuk menerima tanda mata dari Pak Lutfi UI Halal Center pada Kaprodi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam. Oh ya, untuk Bank Syariah Indonesia, Ibu Heni, Ibu Vita yang sudah menjadi pemateri hari ini. Ya. Ada lagi. Ini yang ada logo UI-nya. Ya, terima kasih. Ibu Vita. Selanjutnya untuk Bapak Yon. Kami persilakan Pak Lutfi untuk memberikan kepada pemateri Bapak Yon yang juga Kaprodi Kajian Wilayah Timur Tengah Islam yang di dalamnya terdapat peminatan halal, industri halal. Ya, baik, terima kasih kepada para pemateri, kepada Ibu Vita dan Pak Yon. Ya, terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber dan moderator yang telah memaparkan diskusi yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya pembacaan doa penutup oleh Bapak Dr. Kiai Haji Zaki Mubarok. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته